Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini teman-teman dari KMP khususnya di bidang kewirausahaan sedang ngadain kegiatan sharing entrepreneur. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas dengan narasumber kita terkait dengan entrepreneur sejati di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tentu saja sangat berdampak pada kita semua ya. Tidak hanya dunia pendidikan, tapi juga di bidang ekonomi, khususnya di bidang kewirausahaan itu sendiri. Ada banyak wirausaha yang selama pandemi COVID-19 kemarin itu tidak mampu bertahan. Dikarenakan ada beberapa daerah, ada beberapa wilayah yang menerapkan PSBB misalnya, pembatasan sosial berskala besar. Sehingga teman-teman bidang wirausaha itu tentu saja mengalami penurunan penjualan atau misalnya pendapatan pada saat pandemi COVID-19. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang tentu saja sangat menarik. Mengapa saya katakan sangat menarik? Karena di masa pandemi COVID-19 kemarin, justru memunculkan ide yang akhirnya dapat dimanfaatkan dan menjadi profit peluang wirausaha yang baru di bidang kewirausahaan itu sendiri. Nah, saya coba sedikit membuka biodata dari narasumber kita hari ini. Jadi, namanya Kak Natania nih. Jadi sebelum saya masuk ke biodata tersebut, hari ini akan ada dua sesi ya. Di sesi pertama, saya sendiri Nurfadli Alamsyah yang akan menghandle bersama narasumber kita Kak Natania atau Kak Nia. Selanjutnya di sesi kedua, jam 1 nanti akan dihandle oleh teman-teman di bidang kewirausahaan KMP UNY juga. Saya rasa tidak usah berlama-lama, kita langsung undang Kak Natania. Halo Kak Nia. Halo, baik-baik, apa kabar? Oke, baik Kak. Nah, jadi sebelum kita masuk ke ini Kak ya, saya sampaikan ke teman-teman dulu yang ikut sharing entrepreneur kita hari ini Mm-mm. bahwa akan ada giveaway juga dari teman-teman KMP, total senilai Rp100.000 yang akan dibagi ke 5 orang yang beruntung. Mm-mm. Jadi selain itu teman-teman juga boleh bertanya nih, boleh bertanya langsung ke Kak Natania terkait dengan gimana sih menjadi entrepreneur sejati di pandemi COVID-19 kemarin. Oke? Okay? Oke, Nah, Kak Natania nih, Kak Nata atau Kak Nia nih? Bagusnya Nia manggil aja. apa? Nia aja, gitu. Iya. Uh, Oke, Kak Nia. Kak Nia, ini kan Mm, kemarin sempat dikirimin CV nih dari iya. teman-teman KWU, teman-teman Mm, kewirausahaan KWU. Aku ngeliat, ya, Kak Nia nih justru buka usahanya pada saat pandemi kemarin ya. iya, betul banget. Bener banget. Aku Jadi, buka, dapat ide sih mm-mm, sebenarnya. Terus itu iseng-iseng jadi usaha sekarang. uh-uh, jadi usaha sekarang. Kok bisa Kak nangkep peluang pada saat pandemi kemarin jadi lahan bisnis gitu? Jadi usaha ya. Oke, oh mungkin aku Uh, mau bilang terima kasih dulu kali ya udah dikasih kesempatan untuk bisa sharing Oke. bareng-bareng juga sama KMP UN ini. Kayak Mm-mm. satu kebanggaan juga sih bisa sharing tentang bisnis sekarang ini juga sama teman-teman. Ya jadi jujur aku sendiri kan juga lulusan dari bisnis ya. Mm. Terus aku juga punya banyak pengalaman juga bekerja di perusahaan-perusahaan asing juga, di mana dulu aku sempat kerja sebagai kayak konsultan gitu kan. Nah, terus Mm. um, kemarin itu pas pandemik kan aku work from home nih, karena aku juga sekarang lagi fokus bantuin di usaha keluarga. Terus aku Nah, mikir, benar. aku nggak ngapa-ngapain kan. Aku mikir kayak bosen juga nih di rumah nggak ngapa-ngapain, dia nggak sih kerjanya cuma ngecek sosial media, main game. Nah, Terus benar. aku kayak Nah, kalau kayak gini terus apa maksudnya kayak yang ada kayak nyusahin keluarga nggak sih, karena aku kan masih tinggal sama keluarga aku, terus aku mm. juga masih dibiayain juga kadang sama keluarga aku. Terus tiba-tiba aku lagi ngobrol aja sih iseng sama mama sama adik aku, terus Mm. kepikiran aja kayaknya kenapa nggak kita buat brownies aja ya, karena kan aku basically aku suka banget baking nih. Terus aku juga Mm. punya passion aku tuh emang di masak-masak kayak gitu kan. Terus kita Mm. cobalah pertama buat, dan awalnya itu aku cuman jujur aku cuman nge-share bisnis aku ini lewat WhatsApp yang Lewat literally WhatsApp. WhatsApp story doang, nggak ada Mm. dari yang lain, nggak ada dari Instagram awalnya. Uh-uh. Terus pas aku coba ditaruh di WhatsApp, ternyata
banyak banget kayak tiba-tiba orang bilang kayak, nih lu jualan brownies, mau dong, gue mau order dong. Terus orderan Eh, pertama tuh buka sekitar 6 sampai 8 loyang gitu. Terus aku kayak, kok nggak expect ya sebanyak ini ternyata orang. Karena kan setahu aku di masa pandemik ini banyak banget tuh yang makanan malah tutup ya. Karena kan orang nggak percaya ya benar. nggak sih? Nggak ada yang mau beli makanan kayak, ini higienis nggak, ini aman nggak, gitu-gitu kan. Mana pembatasan PSBB lagi justru makin Iya bener berkurang minat. banget. Hmm. Nah, benar. Iya makanya terus Jadi aku kayak awalnya ragu da- juga sih sebenarnya berarti awalnya buat itu. Hmm? dimotivasi, berarti usaha ini pada saat pandemi kemarin dimotivasi dengan kemandirian, work from home, akhirnya nggak Iya ngapa-ngapain karena gabut, betul, daripada hasilnya gabut nggak ngapa-ngapain. mending menghasilkan hal yang positif, bener kan? Betul betul banget. Oke, jadi Kak, sebelum kita lanjut nih, emang nama Hmm. usahanya apa sih? Nama usahanya apa? Nama Bergerak usaha di itu Nata bidang Kitchen. Nati Kitchen. Terus bergeraknya di bidang kuliner berarti ya? Betul, di Nah, dessert treat terus sih. hmm, dibuka kemarin memang pas pandemi atau sebelum pandemi udah ada planning buat buka usaha? Jujur aku sama sekali nggak ada planning untuk buat usaha ini. Aku buka Hmm, usaha ini tuh bulan April pertengahan, yang bulan April. bener-bener pas udah pandemik banget kan. Nah, bener. Nah, apalagi lokasinya di Bekasi ya kalau nggak salah Kak? Ya di Bekasi betul. Nah, Bekasi kan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah juga untuk Hmm. COVID-19 ini Kak. Nah, Iya. ternyata Kak Nia ini bisa nangkep peluang itu dan akhirnya profitnya gimana Kak? Profitnya untuk usaha ini ya, Usahanya. eh kalau boleh jujur, pas kemarin Lebaran gila-gilaan banget sih. Kayak aku tidur jam 4 pagi, bangun jam 6 pagi karena orderan tuh seminggu sebelum Lebaran sampai H+4 Lebaran tuh nggak berhenti-berhentinya. Bahkan aku sendiri kayak Hmm, shock, kayak kok banyak banget ya gitu loh. eh, Di kondisi sekarang ini malah banyak banget. Tapi karena ya seperti yang aku bilang tadi sih, basically tujuan utama aku buat buat Nata Kitchen ini kan sebenarnya untuk nge-share kebahagiaan aja sama orang-orang di tengah masa pandemik ini ya kan. ya. Jadi aku sama sekali nggak money oriented kalau bisa dibilang. Aku nggak sama sekali ngambil keuntungan yang besar di Mm-mm. usahaku yang sekarang ini. Karena kan kebanyakan orang kan mau buka usaha pasti mikirnya dapat untung berapa nih, banyak enggak ya kan? Benar, Padahal benar. jujur kalau kalian misalnya mikir ya, sebenarnya untung itu nggak terlalu banget penting deh. Kalau quantity atau orang yang order makin banyak, maka untung yang kalian bakal dapat lebih banyak juga gitu loh. Nah, Daripada kalian benar. kalian ngambil untung banyak, tapi malah yang beli makin sedikit ya nggak sih? Benar-benar Kak. Benar. Jadi konsep konsep wirausahanya itu konsep bisnisnya ini emang Pak keren banget ya. Soalnya Hmm, kita nggak mesti buat salah satu atau bentuk wirausaha yang harus menguntungkan banyak. Tapi bener. dikit aja. Tapi kalau customernya nyaman, customernya banyak, pasti cuannya juga banyak. Bener kan? Betul, bener banget, bener. Soalnya Iya. kadang kayak kalau bisa dicek ya, yang orang-orang yang jual, kan aku kan lebih fokus di Fuji Brownies ya, itu tuh Uh, harganya tuh lumayan mahal banget kan. Terus aku hmm, juga mikir, padahal sebenarnya ya kalau misalnya boleh jujur, nggak sebanyak itu yang kita butuhkan untuk membuat brownies itu sendiri gitu kan. Karena kan ya kalau kalian juga ngeliat di YouTube kan udah banyak banget tuh resep-resep dan pasti kalian juga pada tahu dong gimana cara buat brownies ya nggak sih? Terus aku ya mikir benar. eh, kenapa kenapa aku nggak coba buat sesuatu yang lebih affordable jadi orang tuh sekarang ya bisa menikmatin terus mereka seneng gitu ya nggak sih? Terus akhirnya Benar. aku kepikiran nih terus kemarin juga pas lebaran aku mikir untuk yang cookies kue lebaran kan karena kan Sekarang, eh, karena aku jualan mungkin jadi kan sponsornya tuh kebanyakan makanan di Instagram. kan, Terus aku uh, ngeliat kan, kok orang jualan cookies lebaran mahal-mahal banget ya. Sedangkan kan kalau kita lihat pandemik ini banyak banget malah yang ya bisa dibilang yang kehilangan pekerjaan ya nggak sih? benar. Terus Kehilangan gimana mereka mau bisa pekerjaan. punya kue lebaran Di- kalau harga kue lebaran mahal, iya nggak kan? Terus Benar. akhirnya aku mikir,
ya udahlah aku buat cookies lebaran aja sama hampers sekalian kali ya. Terus aku akhirnya aku nge-recreate cookies dan hampers dengan harga yang affordable juga. Jadi orang-orang tuh bisa kayak bisa punya kue lebaran mereka sama keluarga atau teman-teman mereka dengan ngasih hampers gitu kan. Sekarang lagi zaman tuh ngirim-ngirim hampers ya kan. Ngirim hampers terus juga nggak memutus silaturahmi. Berarti konsep usahanya kemarin ini selain untuk ya tentu saja kita ngadain atau buka usaha ya buat dapat profit kan, buat dapat keuntungan. Tapi di dalam wirausaha ini kalau yang saya tangkap ada jiwa sosialnya juga yang cukup tinggi Mbak ya. Berarti emang keren lah. Soalnya kita tahu pandemi kemarin sangat berdampak. Ada banyak seperti yang dibilang tadi sama Mbak Nia bahwa ada banyak teman-teman atau orang di luar sana yang harus dirumahkan, harus kehilangan pekerjaan, mana kebutuhan pasti tetap ada. Akhirnya wirausaha ini menjadi salah satu, atau usaha Mbak ini menjadi salah satu usaha yang tentu saja mudah terjangkau untuk orang-orang, apalagi pada saat momen Lebaran kemarin ya. Nah, kemarin harga, kalau boleh tahu Mbak nih, harga paket untuk yang Mbak jual atau hampers kemarin pada saat Lebaran, itu berapaan sih Mbak? Yang kayak ukuran 22 cm gitu. Terus untuk kue lebaran dari 55.000 sih sampai 60.000. Emang terjangkau banget Kak ya? Itu untuk ukuran brownie dan hampers gitu di sana emang udah terjangkau Kak ya? Kalau di sini kan kalau aku yang kue lebaran itu kan 500 gram ya. Kalau di sini 100 gram orang tuh udah ngejualnya dari 90.000 sampai 150.000, which is kayak jauh banget kan perbedaannya. Ya. Berarti emang terjangkau banget. Nah, target kemarin pada saat pandemi, emang target usaha Mbak ini ke siapa aja? Kalau aku sih targetnya ke semua kalangan sih ya. Karena kan kalau dessert kan siapa yang nggak suka makan dessert ya nggak sih? Jadinya benar. Memang untuk ke semua khalayak sih. Oke, benar kan. Nah, Mbak, ini kan pandemi COVID-19 kemarin udah mulai sedikit, istilahnya udah mulai berlalu. Kita dihadapkan dengan new normal nanti. Nah, apalagi Mbak kan sekarang juga punya pekerjaan. Gimana nih untuk ngelola usahanya nanti pada saat new normal nanti? Konsep Mbak, strategi usahanya gimana? Selama nanti pas udah new normal ya? Iya, pada saat new normal. Kalau aku kan sebenarnya sekarang kerja sama di perusahaan keluarga sih. Jadi terus kalau nanti brownies sama udah balik kerja mungkin aku lebih ke sistem PO aja mungkin sih kalau misalnya untuk berwaktu. Oke. Juga gitu sih. Nah, oke, Kak Nia, ini ada pertanyaan nih Kak. Saya coba langsung bacakan aja ya. Dari Tika nih, cara ngebaca peluang untuk bikin usaha sekarang gimana Kak? Cara baca peluang. Kalau aku sih sebenarnya ya kalau misalnya tiba-tiba kepikiran langsung coba aja gitu loh, jangan ditunda karena nunda dan kelamaan mikir. Peluang itu udah selalu ada.
ada di depan kita. Iya. Jadi Gitu sih. peluang usaha itu sebenarnya lebih kepada actionnya aja ya. Kalau kita action, Betul, itu peluangnya pasti bakal muncul. Kalau kita betul cuma banget. karena pasti untuk membuka usaha atau terjun ke dunia wirausaha itu harus ada konsep terlebih dahulu. Konsepnya sekarang pertanyaannya kapan kita mulai actionnya. Nah, sama kayak kan Nah, itu yang ya, gagal. karena kebanyakan konsep akhirnya actionnya lupa nih. Nah, sekarang kan ya nih, kemarin emang konsep konsep dessertnya ini atau usahanya ini Betul. udah ada berapa lama Mbak sebelum di actionkan pada saat pandemi kemarin? Aku waktu itu aku mikir, hanya aku udah langsung action. Hmm. Jadi bener-bener fast banget. Mau gimana sih bentuknya? Kayak kotaknya, kan aku pakai kotak segala macam, Hmm. desain logo segala macam. Terus habis itu aku ke percetakan, langsung aku jalanin aja gitu, nggak kelamaan mikir. Nah, oke. Jadi saat pandemi kemarin kan suka dukanya gimana Mbak? Pada saat pandemi kemarin tentu saja kan ada pembatasan di beberapa wilayah ada pembatasan sosial berskala besar misalnya. Kita harus physical distancing dari orang-orang. Ini kan menjadi satu tantangan tersendiri nih buat teman-teman yang punya usaha. Gimana nih suka duka pada saat pandemi kemarin, Mbak? Kalau kalau untuk aku ya yang Nata Kitchen ini sendiri sebenarnya kemarin itu nggak banyak permasalahan sih karena kan kayak aplikasi delivery gitu kan Hmm. dan sampai saat ini sih nggak ada permasalahan nggak meskipun PSBB kemarin karena kan di wilayah aku juga nggak terlalu ketat banget nih PSBB-nya yang mungkin kalau misalnya mau datang ke sini nggak boleh cuma misalnya kita mau send apa-apa keluar itu boleh gitu kan jadi Hmm. nggak ada banyak masalah sih kalau untuk nata kitchennya mungkin kalau misalnya boleh sharing yang lebih banyak mah di usaha aku yang sejujurnya itu yang istilahnya yang family business karena kan kalau yang ini kan sampingan kan. Hmm. Nah, kalau misalnya mau berbuka sih mungkin aku bakalan larinya ke usaha keluarga aku aja kali ya karena kan Aja ya. lebih banyak iya betul lebih banyak suka dukanya Hmm. kayak selama pandemik ini kita juga ekspor impor terbatas Hmm. pengurangan di karyawan kita karena kita juga nggak bisa terus mempertahankan banyak karyawan terus juga ya yang tadinya usaha kita naik aku kan keluarga aku ini kan terus naik ya terus tiba-tiba selama Hmm. pandemi ini jadi kayak orderan banget Kurang. kan karena kan semua pabrik ya jadi aku mungkin kalau bisa share sedikit keluarga aku tuh distributor peralatan laboratorium tapi Hmm. lebih ke barang-barangnya bukan ke kalau orang kan ngiranya oh berarti banyak dong yang order kan orang butuh masker Hmm. butuh ini bukan kita bukan itunya dan kita tuh basically kebanyakan main di pemerintahan dan di pabrik-pabrik kan sedangkan sendiri pabrik banyak yang tutup nggak ada yang mau beli barang ya kan pemerintahan dananya semua dialokasikan ke COVID. Banyak banget perencanaan, banyak banget PO-PO yang udah kita keluarkan, semuanya Ya, nggak terrealisasi gitu loh. ini Jadi karena ya karena lebih dukanya kemarin di situ sih. dukanya di situ ya. Emang banyak banyak Iya, kali tantangan pada saat pandemi kemarin, pada apalagi kita di bidang wirausaha ya. Nah, dessert ini atau mm, usaha Kania sendiri, kita balik ke usaha Kania, ya. ya Tentu saja ada saingan-saingan nih, pasti ya di sana. banyak banget, Banyak banget pasti ya, apalagi di bidang kuliner paling banyak tuh. Nah, sekarang gini, banyak banget ya. karena sesuai dengan pertanyaan Kak Tika nih, pernah nggak ngerasa ada perang harga sama yang lain dengan brand-brand yang lain nih? Perang harga. Kalau aku Uh, sih nggak pernah ngerasa kayak perang harga sih. Kayak kalau aku hmm. merasanya ya kalau misalnya memang itu udah rezekinya di kita pasti
customer itu juga bakal lari ke kita juga, ya nggak sih? Benar-benar. Terus juga mungkin nggak kita juga, kadang aku kan gimana caranya biar kita nggak kalah nih sama yang brand-brand lain atau pasar-pasar yang lain. Mungkin lebih dibuat berbeda aja dari yang lain. Kayak misalnya, kalau aku kan, misalnya kalian tuh Fuji Brownies kan banyak banget yang ngejual kan. Bahkan saingan aku sendiri juga ada orang terdekat aku tiba-tiba jualan yang sama kayak istilah pasar sekarang kan banyak gitu kan. Nah, mungkin lebih ke buat sesuatu sampai kita bakalan buat ke situ aja kali gitu. Jadi aku buat menu-menu yang ada beberapa yang orang bahkan nggak ada kepikiran sampai buat ke situ. Jadinya orang kan mikir, oh dia punya, orang lain nggak ada. Jadi pasti meskipun banget saingan, orang tetap larinya kita gitu untuk nyobain produk kita. Terus kedua, mungkin customer service-nya lebih ditingkatin lagi karena kebanyakan kalau brand-brand yang udah besar itu gagal karena mereka customer service-nya kurang banget. Kayak mereka kurang cepet ngerespon. Nah, jadinya di situ kan lama-lama orang tuh berusahain untuk dipercepat di bagian itunya. Jadi orang lain juga merasa nyaman untuk beli di toko gitu. Oke. Berarti yang perlu digarisbawahi ketika kita membuka usaha yaitu pertama tentunya pelayanan. Ya, pelayanan menjadi poin utama. Selain pelayanan, tentu saja rasa ataupun kualitas dari usaha kita itu sendiri. Benar. Kualitas tentu menjadi progres atau menjadi poin pertama ya, poin utama yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Apa sih yang membuat yakin menjalankan usaha ini? Karena biasanya buat entrepreneurship muda masih banyak pertimbangan untuk mengawali. Kadang-kala emang untuk mengawali itu banyak pertimbangan Kak. Nah, apa sih? Kenapa bisa Kak Nia berani action di bidang kuliner? Ya, mungkin sebenarnya itu suatu permasalahan sih di setiap orang yang ingin berusaha kayak memulai usaha, ya nggak sih? Kayak orang tuh banyak yang mikir, aduh mau buat tapi nggak yakin nih gitu kan. Kalau aku sendiri gimana bikin yakinnya, pertama banyak-banyak sharing aja sih sama orang-orang yang memang udah punya usaha, karena dengan kita sharing orang itu sendiri juga akan meyakinkan kita kayak ya udah coba aja buat, ya kan. Kalau misalnya kita cerita nih ke teman kita, gue mau ini nih, gimana ya buat atau enggak, nah kebanyakan kan orang langsung ya udah buat aja coba. Nah dengan banyaknya kita sharing ke orang-orang tuh bakalan lebih ngedukung kita dan kita sendiri juga bakalan lebih yakin dong untuk mulai, karena kayak orang-orang aja percaya kita bisa ngelakuin ini, kenapa kita sendiri nggak bisa, ya nggak sih? Terus intinya sih ke diri sendiri sih, pedein aja. Kalau aku sendiri sih ya memang situasi mungkin ya, karena aku mikir kayak daripada nggak ngapa-ngapain kenapa nggak dicoba gitu. Jadi dari situ aku ya udah langsung aja gitu. Berarti energi positif dari orang lain memang sangat berpengaruh ya. Jadikan motivasi kita mengambil contoh orang-orang yang sudah berhasil, akhirnya kita komunikasi, jalin komunikasi, minta pertimbangan, gimana sih sebenarnya untuk mengawali, yang akhirnya menjadi landasan kita, dasar kita untuk berani juga action pada bidang usaha tersebut. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak. Iya. Gimana dengan modal awal? Oh iya, ini berbicara modal nih Kak. Usaha pasti harus ada modal dong. Nggak cuman konsep. Nah, untuk ngawali usaha Kak Nia ini modalnya gimana sih? Harus besar atau biasa aja atau gimana? Jujur aku cuman modal aku tuh nggak sampai 500.000 sebenarnya. Terus dari 500.000 itu aku puter-puterin terus. Akhirnya sekarang aku bisa beli peralatan-peralatan kecil-kecil, terus diputerin aja gitu. Sebenarnya modal usaha itu nggak perlu banyak-banyak sih. Yang penting mulai aja dulu dengan modal yang seadanya, coba buat sedikit. Kayak aku kan kemarin kurang dari 500.000 itu, aku mungkin bisa cuman buat dari 500 itu bisa buat misalnya 20 brownies.
ya udah aku dari 20 brownies itu kan aku puterin aja, uangnya lama-lama kan bertambah lagi. Nah dari situ Betul. nanti itulah yang jadi modal aku ke depannya ini gitu. Berarti teman-teman yang selalu berpikiran, mulai usaha itu harus ada modal besar, harus ada modal gini, harus ada modal gini, harus ada gini. Itu sebenarnya konsep berpikir yang salah, Kak ya. Modal modal kecil pun itu sebenarnya bisa dimanfaatkan Iya itu salah untuk sih, menghasilkan karena jujur modal sih yang besar lagi, tentu saja. yang Jadi untuk sekarang nih Kak, kita bicara profit nih, modalnya kan sekitar nggak sampai sekitar 500.000 nih. Nah, apakah saat ini sudah berkembang, modal 500 itu udah berkembang sejauh mana sih? Atau profitnya udah gimana? ini udah buka-bukaan ya. Kan dong, biar termotivasi nih kita. Iya, jujur untuk Lebaran kemarin aku bisa dapat dari 500 itu mungkin 5 kali lipat kali ya. Lebih mungkin ya. Dari itu untuk yang Lebaran kemarin aja sih. Yang sekarang ya terus tetap terus bertambah sih. Cuman ya itu dari modal 500 itu aku bisa dapat banyak banget sih. Nah, jadi teman-teman jangan takutlah untuk memulai. Ketika kita berbicara Betul. modal, kita pasti tentu ada modal, tapi harus dipertimbangkan dan Benar. dimanfaatkan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak nih. Apakah untuk mempromosikan usaha ini kan Kak Nia juga endorse public figure? Nah, ini masalah endorse Kak. Biasanya kan ada banyak wirausaha atau usaha-usaha yang menggunakan selebgram misalnya atau public figure untuk endorse-nya. Gimana nih Kak? Kalau aku untuk sampai saat ini sih belum ada yang jujur karena ya sebenarnya itu penting sih untuk promosi ya kan. Cuman kalau aku sendiri masih berpikir kayak kalau misalnya selagi aku masih bisa coba dengan orang-orang sekitar aku, kenapa aku harus ngeluarin uang yang cukup banyak untuk nge-endorse orang? Karena jujur untuk nge-endorse orang itu mahal banget sih, dan aku sendiri dengan modal 500.000 pasti kepikirannya emang cukup ya 500.000 nge-endorse ya kan? Jadinya ya dari awal sampai sekarang aku belum ada nge-endorse siapa-siapa, dan bahkan kalau aku lihat sendiri ya dengan orang yang udah nge-endorse orang, malah kadang bisa aku bilang usaha aku lebih kenceng dibandingkan usaha orang yang udah nge-endorse mati-matian gitu loh. Karena kan kadang orang di nge-endorse udah bayar mahal-mahal tapi feedbacknya kan gak sesuai sama yang kita pengen, juga ini juga sih, kesel juga nggak sih? Makanya aku concern aku lebih ke situ sih. Aku lebih takut kalau nanti aku udah bayar mahal-mahal ternyata hasilnya tuh lebih mending aku ngepromosiin sendiri daripada aku nge-endorse, kayak gimana nanti. Nah jadi aku sekarang masih belum nge-endorse sih. Ya. Berarti endorse-nya ini masih dari orang-orang terdekat. Sebenarnya kan salah satu bentuk gimana usaha kita dikenal atau diketahui ya orang-orang terdekat dulu. Orang-orang terdekat kita ngelakuin misalnya nge-tag di Instagram atau di sosial media, tentu saja itu menjadi benefit kita promosiin usaha kita. Nah, jadi lebih kepada manfaatin orang-orang terdekat Kak ya. Betul. Oke deh. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Betul. Malah kadang kalau dipikir orang-orang terdekat kita itu malah yang bikin kita berhasil loh dengan bantuan mereka, ya enggak sih? Karena kan mereka kebanyakan dari mereka mau support kita dengan membeli produk kita, nggak gratis-gratis juga kan kadang. Terus dengan mereka iya, benar. Emang kalau kita ngejalanin usaha ya nggak mesti jauh-jauh dulu, pasti orang terdekat yang terdekat kita dulu Mbak ya. Nah, ini ada pertanyaan ini, cara konsisten dalam jalanin bisnis gimana nih? Ini udah bicara konsistensi nih. Emang itu berat banget sih, apalagi anak muda ya. Kayak kita tuh kadang kebanyakan mager, terus nanti juga, aduh males ntar. Ya cuman mikir aja sih, kembali ke awal, kita tuh ngediriin usaha ini buat apa. Kalau memang tujuan kita udah jelas, pasti juga kita bakalan nggak akan pernah males sih. Di diri kita sendiri udah tertanam kayak, tujuan utama kita buat usaha ini
itu misalnya kan kebanyakan orang untuk membiayai kita, untuk membuat perekonomian kita sendiri. Masa kita harus males sih? Padahal kan itu juga kayak menghasilkan sesuatu untuk kita, bakal jadi semangat untuk kita sih ngelakuin atau usaha kita. Nah, jadi emang kalau berbicara masalah konsistensi ya pastinya itu kembali ke niatan awal kita, di mana kita, apalagi kita anak muda ya, seperti yang disampaikan tadi sama Kak Nia, bahwa kita masih punya rutinitas, masih punya aktivitas yang lain nih. Ini ada pertanyaan nih dari Nurul Huda. Kak, sharing tentang trial and error dong pada saat pembuatan. Trial and error ya. Jadi aku kan di rumah start usaha ini kan dengan seadanya ya. Jadi kayak aku cuma banget, terus juga perlengkapan juga nggak komplit banget. Jadi kebanyakan tuh errornya gara-gara oven sih sebenarnya. Jadi kayak aku buat kue, terus oven aku ngadet. Di situ sih. Lebih kepada pada saat pembuatan Kak ya. Pada saat pembuatan kendala-kendala teknis lah. Iya. Prosesnya pada kendala-kendala teknis ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Tak coba baca Mbak ya. Tunggu. Mana. Dari Mbak Pita Loka nih. Sebelum brownies ini ada usaha apa yang pernah Kak Nia mulai? Sebelum usaha brownies ini, aku sih ke konsultan sih. Jadi kayak untuk orang yang mau mulai usaha, aku bantuin dari awal sampai dia bisa mulai usaha. Sebenarnya itu aku juga. Bisnis konsultan berarti? Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang mau mulai usaha, aku bisa bantuin kalau mau sharing-sharing. Berarti kemarin waktu kuliah memang fokus ke bisnis kayak? Itu jurusan sama bisnis. Iya. Iya, betul. Aku ngambil double degree di marketing dan manajemen. Oke. Nih, apalagi nih? Ini pada banyak yang nanya nih Mbak. Ada katanya banyak ide, banyak konsep, tapi modalnya yang nggak ada. Nah, tadi udah dijelasin ya sama Tania bahwa modal itu sebenarnya bisa dimanfaatin, ya, dari mulai yang terkecil sampai modal yang besar itu bisa dimanfaatin nih. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Apa yang membedakan katanya produk Tania dengan produk-produk yang lainnya yang sama? Yang membedakan produk aku dengan yang lain ya. Mungkin kalau aku varian sih, aku buat varian yang ada orang yang nggak punya, jadi aku buat seperti yang aku kan baru launch varian baru itu ada Earth Grey ya. Dan orang tuh nggak ada pernah tahu ada brownies Earth Grey gitu. Dan di situ aku punya. Terus aku juga, ya sebenarnya kalau untuk di bagian makanan sih ya, nggak banyak juga sih yang bisa kita lakuin karena kan ya apalagi kan di sini kan semuanya kita buka pasti ada juga orang yang bakal melakukan sesuatu yang sama dengan kita gitu kan. Benar. Jadinya mungkin lebih ke menunya aja sih kita coba buat yang ya ikutin tren tapi kita coba buat yang orang tuh nggak bisa buat kayak kita gitu. Ya, jadi kuncinya sebenarnya adalah modifikasi Kak ya. Modifikasi dari itu. Emang banyak di luar sana pasti yang sama, bahkan sama persis usaha kita. Tapi yang membedakan adalah karakteristik dari usaha kita itu sendiri. Gimana sih modifikasi ini? Tentu kayak yang tadi Mbak bilang, yang sampaikan bahwa harus ada perbedaan menu misalnya, dimunculkan varian-varian yang baru. Nah, sekarang aku mau nanya Kak, best seller nih, yang best seller dari usaha Kak, ini apa nih?
bestseller ya. Hmm. Kalau aku yang paling bestseller itu malah double dark chocolate sama beng. Itu kayak literally tiap hari aku buatnya yang sama melulu. Itu bisa bertahan berapa lama, Mbak? Kalau aku sendiri itu browniesnya ya untuk suhu ruangan itu di 1 minggu itu masih tahan. Satu Terus minggu kalau tahan. misalnya ditaruh di kulkas lebih dari 1 minggu, iya betul. Gitu. Pengiriman ke Makassar kayaknya bisa 1 hari, Mbak ya? Pengiriman ke Makassar bisa Bisa. 1-2 hari. Kita udah ngirim ke Singapura juga loh. nanti biar yang bestsellernya dikirim ke Makassar aja, nggak apa-apa. Oke, kalau bisa. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan teman-teman yang lain. Nih, packaging tentu menjadi salah satu karakter atau salah satu identitas dari usaha kita nih. Katanya ada yang pernah lihat packaging dari usaha Kak Nia. Apakah itu salah satu strategi atau gimana, Mbak? Iya, itu strategi sih sebenarnya. Karena kan orang kan, karena aku bilang kemarin, aku kan sistemnya mau kasih sebagai gift kan. Jadi aku juga buat packaging yang bener-bener berbentuk seperti gift. Jadi pas orang kayak, ih lucu banget, ini kok kayak kado gitu. Jadi packaging kita memang aku buat sedemikian rupa biar orang juga pas ngelihat kayak ih lucu, terus jadi kayak kepengen untuk instastory. Sebenarnya itu strategi banget sih, karena kan kalau misalnya packaging kita biasa-biasa aja, orang juga nggak akan terlalu tertarik nggak sih untuk nge-instastory. Tapi kalau misalnya packaging kita udah bagus, lucu, pasti kan orang langsung buru-buru ngambil HP kan kayak, ih yaudah deh gue instastory dulu gitu. Jadi itu juga bisa jadi strategi sih untuk bikin orang mau instastoryin jual. Iya. Oke Kak, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya nih, katanya sebelum terjun ke dunia usaha, banyak yang bilang kita harus bersusah payah dulu. Gimana tuh? Apa emang harus bersusah payah dulu untuk terjun ke dunia usaha, ataukah gimana Kak? Sorry, bisa diulang lagi nggak? Katanya kalau mau terjun ke dunia usaha itu harus bersusah-susah payah dulu. Gimana tuh pandangan Kania terkait orang yang mau buka usaha misalnya, tapi harus bersusah-susah payah dulu? Sebenarnya sih sekarang kita udah hidup di teknologi yang canggih banget sih. Menurut aku dengan kita promosi yang maksudnya kita menggunakan media sosial yang gencer, kita nggak akan sesusah waktu zaman-zaman dulu buka usaha. Karena kan zaman dulu buka usaha mulut ke mulut tuh lama banget kan. Kita sekarang udah punya sosial media, kita udah banyak sharing dari yang satu ke tempat yang lain, ke daerah yang lain udah gampang. Jadi sebenarnya untuk bersusah-susah sih harusnya sekarang lebih berkurang sih dengan teknologi yang makin canggih. Benar. Jadi konsepnya tuh teman-teman kita harus berpikir positif aja ya. Jalanin action, kita lihat. Ketika itu berhasil maka terapkan. Lalu modifikasi. Ketika itu gagal maka jadikan pelajaran. Setelah itu kita memodifikasi lagi hal yang baru. Nah, intinya satu kayak konsisten. Benar. Nah, betul, ini konsisten. Jangan takut untuk coba sih. Benar kali Kak. Jangan takut untuk coba ya. Karena kalau nggak coba kan gimana kita nggak tahu gimana rasanya. Nah, karena anak muda zaman sekarang kan kayak aku sendiri juga awalnya untuk memulai kan. Sebenarnya itu yang menjadi halang untuk bisnis. Kalau misalnya kita nggak takut, pasti kita bisa aja sampai segini. Kalau misalnya aku nggak mencoba memulai usaha aku, mungkin aku sekarang nggak tahu ternyata peminat brownies itu lumayan banyak banget kan gitu. Jadi dicoba aja dulu kalau aku sih gitu. Betul. Kita harus nyoba dulu biar kita tahu rasanya. Nih, ini saya lagi buka Instagram Nata Kitchen nih Kak ya. Ini tadi ini aku lihat postingan-postingannya keren-keren juga nih Kak. Ini apakah desain sendiri atau emang ada tim yang buat ngedesain untuk postingan-postingan di feed Instagram ini Kak? Aku semuanya kerja sendiri. Aku yang ngedesain, aku yang buat, aku yang masak. Jadi memang semuanya sendiri sih. Mandiri banget Kak ya?
Iya, selagi kita masih bisa sendiri kan ya. Benar-benar. Jadi cuannya buat sendiri juga nih. Bener banget, lebih banyak dong. Ya, benar. Oke, jadi ini kan beberapa saat lagi kita akan lewati pandemi COVID, kita akan masuk ke new normal. Pada saat aktivitas kembali normal, apakah ada planning buat untuk ngebuat outlet misalnya, biar usahanya makin besar? Ah, sebenarnya yang kepikiran untuk membuat outlet sih orang tua sih. Kalau aku sendiri masih nyaman kayak begini. Cuman Hmm, orang tua lebih kayak, ya udah coba aja buat kayak cafe dessert kecil. Soalnya kan di sekitar lingkungan aku sendiri juga nggak ada ya kayak gitu. Jadi maksud aku pasar di sini tuh masih bisa aku pegang sendiri tanpa adanya banyak saingan gitu kan. Ya, cuman kan kalau untuk membuat outlet sendiri kan butuh pertimbangannya lebih besar kan daripada memulai usaha. Karena modal juga lebih besar dong yang harus aku tanamkan. Itu kan bukan modal kecil lagi kan. Terus juga benar. kalau udah outlet, pasti aku harus memikirkan adanya orang atau karyawan Ya, yang harus aku bayar kan. benar. Dan itu semua butuh jangka yang panjang. Maksudnya pemikirannya juga harus panjang dan Hmm, banyak banget harus aku planningin sebelum buat itu. Untuk plan sendiri ada, cuman ada. masih belum tahu direalisasikannya kapan. Iya, tapi apalagi orang tua udah dukung ya. Jadi peluangnya udah ada nih, tinggal actionnya aja nih. Nah, ini Betul. banyak banyak yang nanya nih Kak. Katanya nggak capek tuh Hmm? kerjain sendiri semua. Iya, capek banget sih. Makanya kan aku bilang aku tidur tidur Jam jam 4 4 ya. bangun jam 6 itu semuanya aku iniin. Ya untungnya aku juga punya keluarga yang ngedukung sih. Jadi kayak mereka semua ambil ambil bagian juga kayak papaku yang nge-packing-packingin, Hmm, terus yang ngasih-ngasih ke Gojeknya. Karena kan sekali dari yang literally banyak banget kan. Jadi aku sendiri juga nggak akan bisa handle. Adik sama mama juga yang bantuin kadang buat adonannya atau bantuin kadang kan aku udah juga harus ngapa-ngapain jadi kita lebih ke bagi tugas sih. Oh iya. Berarti sekarang udah daftar apa usahanya udah terdaftar di Gojek, di Grab ataukah masih pengiriman sih ya? Sih Berarti masih masih pengiriman ini ya dalam bentuk paketan gitu. betul. Hmm. Oke, ini kan baru bulan April kemarin nih, pada saat pandemi memanfaatkan peluang untuk buka usaha. Dalam satu hari Kak ya, satu hari penjualan terbanyak berapa Kak? Hmm? Ini biar jadi motivasi. Satu hari penjualan terbanyak ya, satu hari penjualan terbanyak aku kemarin itu hampir 2 juta sih. 2 juta itu berarti ada sekitar berapa pack? 15 pack. 15 pack ya satu hari. Ini pada saat masa Mm-mm. pandemi nih. Gimana nanti pada saat udah ada outlet, lalu udah beraktivitas normal. Iya, Ya, berarti itu peluang. itu sih yang 2 juta itu kemarin karena cuman browniesnya ya. Kalau misalnya ditambahin brownies sama cookies yang masa masa lebaran itu Mm-mm. aku bisa sekitar 3 sampai 4 sih. Wow. Dari modal Gitu. 500 satu harinya bisa Iya dapat betul. 2 sampai 3 juta nih. Jadi teman-teman Benar. teman-teman yang tadi bilang nggak ada modal lah, takut lah atau apalah, coba aja dulu. Nih Kak Coba Nia aja nih, dulu. buktinya modal 500 akhirnya dalam satu hari udah pernah dapetin 2 sampai 3 juta. Keren lah. Hmm? Tadi udah dimotivasi nih teman-teman bahwa dalam satu hari bisa profit sampai bisa mendapatkan penjualan 2 sampai 3 juta nih. Nah, ini pada banyak yang nanya, kan ya, lebih baik untuk usaha ya, konsepnya ke Hmm? usaha. Lebih baik endorse atau giveaway? Kalau aku sih lebih baik giveaway sih, kalau dari Giveaway. segi bisnis ya ngomongnya. Hmm. Karena kalau giveaway kita bisa lebih nge-saving banyak dan yang kita giveaway kan juga produk kita ya. Jadi orang Hmm. orang yang menang kan bisa merasakan produk kita. Kalau misalnya endorse kan kadang kalau endorse tuh orang udah kepikiran yang jelek nggak sih kayak alah ini paling karena dia di endorse yang nggak enak lah dibilang enak gitu. Kalau aku Benar. sih lebih ke giveaway sih, jadi orang bisa Oke. ngerasain langsung. Nah, oke, aku ada nanya lagi nih. Mm, Lebih pilih
buy one get two atau potongan harga? Buy one get two atau potongan harga ya. Dua-duanya lebih bagus sih. Tapi Bagus. kalau aku sendiri ya, konsepnya lebih bagusnya pas kalian jual, kalian kasih ke orang, terus kalian kasih kupon untuk pembelian berikutnya. Jadi mau nggak mau kan mereka beli berikutnya baru dapat potongan, ya nggak sih? Ini strategi ya teman-teman, strategi bisnis yang Iya, bener. yang tidak sengaja dikeluarkan oleh Kania nih. Padahal tadi mancing doang. Aduh. Oke, jadi kupon ini salah satu strategi bisnis yang udah diterapkan, diusahakan ya. Iya, aku lagi udah terapin itu. Keren. Konsepnya gimana, Kak? Iya, jadi ya tinggal taruh kupon di dalamnya aja dan kalian nggak usah kasih tahu ke orang-orang kalau misalnya kalian mau ngasih kupon ini sih. Jadi kan pas orang buka, oh kita dapat kupon untuk pembelian selanjutnya. Jadi kan mereka mikir kan, oh ya udahlah beli lagi aja. Nah, nanti pas mereka udah beli, kita kasih kupon lagi. Jadi nggak akan berhenti tuh beli, ya nggak sih? Kuponnya berisi apa? Voucher ataukah misalnya beli pada saat pembelian selanjutnya dapat free atau gimana? Kalau aku lebih ke potongan harga sih. Oh, potongan harga ya. Berarti di setiap pembelian pada saat mereka mau beli tinggal nyetor kuponnya dapat potongan harga gitu. Tinggal kalau pas mau beli, tinggal kalian kan aku pakai sistemnya kode gitu kan. Jadi tinggal ngasih kodenya, terus nanti pembelian selanjutnya aku kasih diskonnya di situ gitu. Oh, iya. Boleh nih. Nanti strateginya tak coba ya, nggak apa-apa ya. Bisa banget kalau dicoba. Oke, siap. Nah, ini masih ada nih pertanyaan. Oh, katanya ditunggu buka cabang di Jogja, Kak. Bisa. Oke, terus ini ada pertanyaan juga. Katanya, apa perlu nggak sih buat beli followers IG gitu? Aku bahkan sampai sekarang nggak ada pernah beli-beli, itu semua followers aku yang organik banget, yang mereka yang mau sendiri nge-follow, yang nggak aku nggak beli-beli. Karena maksudnya ketahuan juga sih, ngapain kalian beli followers tapi nggak ada orderan, ya nggak sih? Mendingan kalian coba sharing ke teman-teman kalian supaya mereka juga nge-share ke orang-orang, nanti orang kepo beli, daripada kalian harus buang-buang uang juga. Kalau aku kan aku bilang tadi ya, modal aku kan nggak banyak. Jadi aku nggak mau menghabiskan modal aku itu untuk hal-hal yang nggak terlalu penting menurut aku untuk di usaha aku, kayak beli followers atau endorse. Karena menurut aku sendiri itu bukan hal utama dalam membuat bisnis gitu loh. Jadi kenapa aku harus ngabisin modal sedikit aku itu untuk hal-hal seperti itu kalau misalnya aku bisa untuk ngelakuin hal-hal lain gitu. Nah, benar. Jadi gini, ini ada problem lagi kan nih. Kalau kita punya usaha, apalagi di bidang kuliner, kita kan pasti punya teman-teman dekat nih. Teman-teman dekat biasanya kan bilangnya potongan harga dong, atau misalnya free dong, tester nih, ada nggak? Cara ngatasin teman-teman yang gini gimana? Itu banyak banget sih. Cuman kalau untungnya teman-teman sekitar aku sih mereka pada ngerti ya, kayak mereka langsung, oh yaudah ini gue beli gitu. Ya cuman mungkin untuk orang-orang yang dapat, ada orang, misalnya ada teman-teman yang minta free gitu, lebih kasih tahu aja kayak, gue kan baru mulai nih dengan modal dikit, bantuin dong pertama-tama, nanti mungkin kalau udah gede bisa deh gue kasih potongan gitu. Lebih kayak ke ngomong aja sih ke temennya, jadi kita nggak usah kayak, apaan, biasanya kalau kita kan, masa gratis-gratis mulu sih, ya nggak sih? Iya benar, ini kan lebih problemnya kan lebih ke biasa temennya. Oh iya benar, biasanya kan orang-orang pada gitu. Oke, sekarang kesadaran teman-temannya. Nanti tinggal ditanya aja ke teman-temannya, bantu aja dulu. Atau kalau datang ke rumah nanti dibuatin, tapi di endorse ya. Nah, oke. Ini kan usaha, tadi sempat dibahas juga bahwa orang tua punya usaha juga di bidang misalnya peralatan, laboratorium ya. Betul. Sedangkan Kak ini beralih ke kuliner. Kenapa nih bisa ke arah kuliner? Kenapa lebih milih kuliner? Kenapa nggak fokus ke itu aja? Seperti yang aku bilang sih, keadaan yang buat aku kayak gini. Karena kan dengan kondisi yang sekarang kan, jujur nggak ada, sedikit banget kan yang nge-order. Sedangkan kan aku di tempat usaha aku juga kan,
di bagian manajemennya, jadi aku cuman yang manage ya kan. Dan untuk bagian sales yang lain-lain kan ada orangnya tersendiri. Terus aku, ya karena aku juga punya passion di masak-masak, jadi aku larinya ke yang gak jauh-jauh dari passion aku. Karena kalau menurut aku ya, untuk yang pada mau buka usaha juga, kalau emang usaha kalian itu adalah passion kalian, kalian gak akan capek sih. Kayak aku kemarin itu buat satu hari kadang 50 brownies juga pernah. Karena PO-nya kan itu kan sistem PO ya. Iya. Terus aku buat untuk pengiriman 50 brownies. Itu kadang kan di logika orang kayak, ih nggak capek ya nih buat 50 brownies. Sedangkan kan oven aku kecil, jadi harus berulang kali kan. Ya, balik lagi, kalau itu emang passion kita nggak akan ngerasa capek untuk ngelakuin itu sih. Nah, kenapa orang juga kebanyakan gagal? Karena mereka ngelakuin sesuatu yang bukan di passion mereka. Jadi itu bukan yang mereka senang untuk ngelakuin. Nah, karena mereka nggak senang, mereka kebanyakan ngeluh. Dengan mereka ngeluh, ya nggak akan jadi juga itu usaha. Jadi lebih baik cari sesuatu yang kalian suka sih kalau dari aku. Nah, berarti kuncinya passion kita ya. Betul. Bukan berarti tidak mau keluar dari zona nyaman, tetapi memanfaatkan passion yang ada. Apa yang kita suka itu menjadi peluang usaha yang besar tentunya. Betul banget. Oke, Kak, ini kan wah, sekarang udah 5 ya. Kita cuma punya waktu sejam nih, Kak. Nggak apa-apa ya. Soalnya nanti di sesi kedua juga akan ada teman-teman yang akan sharing juga terkait ini. Terima kasih udah menginspirasi. Mungkin sebelum kita closing statement ya. Sebelum tutup ini, saya butuh closing statement dari Kak Nia yang bisa jadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman. Setelah tadi beberapa pertanyaan dan penyampaian dari Kak Nia memang cukup menginspirasi. Ya, salah sebuah kalimat mungkin yang bisa memotivasi teman-teman untuk tetap berani untuk action. Monggo, Kak. Sebuah kalimat ya. Mungkin aku lebih ke moto aku sih ya kali. Karena kan kemarin kan ditanya moto, terus aku jadi kepikiran ke moto kali ya. Untuk moto aku sendiri tuh aku kayak, kalau if you can do better, then do better. Maksud aku kayak kalau kalian ngerasa kalian masih mampu untuk ngelakuin yang lebih baik dari yang udah kalian lakuin, ya kalian harus coba itu untuk ngelakuin. Jangan ditahan-tahan sih. Benar. Gitu. Action menjadi poin utama pembahasan kita hari ini ya. Oke, Kania. Jadi sebelum kita tutup, Kania boleh nih, silakan dipromot usahanya apa, disampaikan ke teman-teman biar bisa di-follow. Nanti kalau pengen dikirim ke saya juga nggak apa-apa, Kak. Nanti tak kirimin alamat. Itu kode langsung ya? Oke, silakan, Kak. Oke, boleh. Kalau kan nih yang dari tadi kita ngomong itu usaha apa sih, brownies apa sih ya kan? Pasti kan pada bingung nih yang banyak yang nonton. Ya, usaha aku tuh di Natha Kitchen, @natha kitchen, NATHA, kitchennya biasa, di KITCHEN. Bisa di follow juga teman-teman, kalau mau di order silahkan di order. Terus juga mungkin kalau misalnya yang kan dari tadi kan aku baca ya banyak banget tuh yang pengen buka usaha tapi masih ragu atau butuh teman cerita, mungkin juga bisa. Kalau misalnya aku bisa bantu, kalian bisa langsung kontak aku aja nanti kalau aku bisa sharing-sharing pengalaman aku sekolah, terus kerja di perusahaan asing yang mungkin bisa aku bantu kasih ke kalian untuk jadi motivasi juga, bisa langsung. Karena ya menurut aku selagi aku masih bisa berbagi ke orang-orang tentang ilmu aku juga bakalan dengan senang hati sih untuk ngebagi ilmu-ilmu yang aku punya gitu. Nah, benar. Oke, terima kasih kan ya atas motivasi dan inspirasinya hari ini. Thank you. Mungkin next time kita bisa bincang-bincang lagi, apalagi kan ini kan basicnya selain wirausaha dia juga bisnis konsultan ya. Udah punya banyak strategi nih buat terkait dengan dunia usaha. Oke, nanti kita bakal tayangin juga ya live ini ke teman-teman yang lain yang belum sempat nonton. Jadi sekali lagi terima kasih Kania ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you semua yang udah nonton. Jadi teman-teman jangan lupa ya, hari ini teman-teman dari bidang kewirausahaan KMP UNY, selain yang saat ini sesi 1 yang akan berakhir, akan ada sesi 2 juga bersama narasumber yang kece dan host yang kece juga. Selain itu, jangan lupa follow juga ya Kislum ID,
sedikit untuk mempromosikan juga karena kata Kak Nia tadi kan promosi itu perlu dari orang-orang terdekat. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya Nur Fadli Alamsyah izin pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. See you, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye.